Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini insyaallah untuk kembali bersama-sama melanjutkan pembahasan syarah kitab tauhid yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita penuhi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan konsistensi kita, kesabaran kita menghadiri majelis, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan kita. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jemaah sekalian, pada pekan yang lalu telah kita bahas tentang bab mengenai tukang sihir, dukun dan sejenisnya. Adapun pada kesempatan yang ini kita akan membahas bab majaa fin nushrah, bab tentang an-nushrah. An-nushrah itu adalah secara umum disebutkan halus sahir, halus sihr anil mashur, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Jadi pekan lalu kita sampaikan tentang bab tentang sihir. Nah sekarang kita akan membahas tentang nushrah, yang dimana nushrah itu bermakna secara umum yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hilus sihr anil mashur, melepaskan sihir daripada orang yang terkena sihir. Dalam hadis disebutkan an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis ini, hiya min amali syaitan. Hal itu termasuk perbuatan syaitan. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nushrah, beliau menjawab, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membenci semua itu. Dan di riwayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, rajulun bihi tibun aw yukhad an imraatihi, seseorang yang terkena sihir atau diguna-guna, ayuhilla anhu au
yunashar atau yunshar. Jadi seorang yang terkena sihir atau diguna-guna sehingga tidak bisa menggauli istrinya, bolehkah ia diobati dengan menggunakan nushrah? Beliau menjawab, Sa'id bin Musayyib menjawab, la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Tidak apa-apa karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan untuk menolak mudarat, sedang sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Kalau kita lihat di jamaah sekalian, hadis yang pertama yang diriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, hiya min amali syaitan. Nusra itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Ya, namun Sa'id bin Musayyib mengatakan, ya, ketika ada orang yang ingin mengobati penyakit sihir atau melepaskan sihir tersebut, maka beliau menjawab, tidak mengapa karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan untuk menolak mudarat. Kita akan sebutkan kenapa bisa ada perbedaan seperti ini dan bagaimana yang menggabungkan perbedaan dua riwayat ini, walaupun yang satunya bukan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata, Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan, la yahillu sihr illa sahir. Tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir juga. Ya, ini akan kami perjelaskan maksudnya sehingga tidak salah paham nantinya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, an-nusyra itu ada dua macam. Nusyra itu melepaskan atau penyembuhan dari pengaruh sihir itu ada dua jenis. Yang pertama, melepaskan sihir atau mengobati sihir dengan menggunakan sihir juga. Dan ini yang termasuk perbuatan syaitan. Dari hadis Nabi SAW tadi, riwayat yang pertama kita sebutkan, ketika Nabi SAW ditanya tentang nusra, beliau mengatakan, hiya min amali syaitan. Nusra itu bagian dari perbuatan syaitan. Maka inilah jenis yang pertama, yaitu yang terlarang. Kenapa? Dia lakukan pengobatan sihir tersebut dengan menggunakan sihir juga, makanya terlarang. Dan pendapat Al-Hasan di atas termasuk dalam kategori ini, karena masing-masing dari orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syaitan. Yang menyihir menggunakan syaitan, yang disihir menggunakan syaitan, dengan cara mendatangi dukun, yang mendatangi tukang sihir juga, sama-sama melakukan pendekatan kepada syaitan. Tentunya ini yang dilarang, sebagaimana dalam riwayat yang pertama tadi, bahwasanya ini merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penyembuhan atau pengobatan sihir dengan menggunakan ruqyah syar'iyyah, baik itu menggunakan ayat-ayat mengandung permintaan perlindungan kepada Allah, ataukah ayat-ayat yang lainnya dalam Al-Quran, juga dengan menggunakan obat-obatan dan doa-doa yang diperbolehkan. Maka cara ini tentunya hukumnya dibolehkan juga. Tentunya jemaah sekalian, sebagai penegasan kembali, sihir itu ada pengaruhnya, dan tidak bisa mempengaruhi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya merupakan
menjadi ujian bagi manusia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan beginilah dunia jamaah sekalian, kehidupan kita di dunia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Termasuk di antara ujian yang dihadapi oleh seorang muslim adalah terkena gangguan sihir. Dan bisa jadi tentunya merupakan teguran bagi orang-orang yang selama ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan jin dan manusia dan menciptakan segala-galanya. Jamaah sekalian berbahagia, oleh karena itu ada beberapa hal atau poin-poin yang perlu kita ketahui berkenaan bagaimana cara kita menjaga diri kita dari pengaruh sihir. Yang pertama jemaah sekalian berbahagia, al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menjaga zikir pagi petang kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 200, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi ini hal yang pertama yang senantiasa perlu kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit ain, gangguan sihir dan sejenisnya. Allah juga Subhanahu wa taala menegaskan, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, dalam surah Al-Mu'minun ayat 97. Dan katakanlah, Rabbi a'udzu bika, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau, min hamazatis syayatin, dari bisikan syaitan. Isti'adzah yang paling utama jemaah sekalian adalah dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Selain kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka isti'adzah yang paling utama adalah dua surat ini. Dua surat ini kita baca, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wa 'ainil insan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berlindung dari kejahatan jin dan penyakit ain. Penyakit ain. Jamaah sekalian berbahagia, perlu dibedakan penyakit ain dengan hasad. Walaupun kedua-duanya itu berasal pada umumnya dari penglihatan. Ain artinya mata. Tidak semua penyakit ain itu adalah karena hasad. Tidak semua penyakit ain itu adalah karena hasad. Sebagaimana pernah kita jelaskan, salah seorang sahabat yang mandi di sungai, ia melepas pakaiannya, pakaian atasnya,
tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang melihatnya dan memuji badan atau kulit sahabat tersebut yang sedang mandi tanpa mendoakan keberkahan kepadanya, dan mengatakan, ya barusan pertama kali saya melihat kulit yang begitu indah seperti ini. Ya ini jamaah sekalian berbahagia, seketika itu sahabat tersebut yang mandi tadi sakit, lemas. Ini namanya penyakit ain. Tidak ada sama sekali niat untuk hasad, hanya sekedar memuji saja, hanya sekedar memuji saja. Dan ini pun ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diketahui bahwasannya si fulan yang telah berkata demikian, memuji sahabatnya dan mengatakan, apakah engkau ingin membunuh saudaramu? Ala barakta. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan baginya? Kemudian memujinya. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi SAW agar ketika melihat sesuatu yang takjub kita lihat, kita doakan keberkahan. Anak-anak yang kita bawa keluar, anak kita misalnya tiba-tiba sakit padahal segar dan sehat ketika keluar, boleh jadi itu karena penyakit ain. Penyakit ain, ada orang yang melihatnya gemes sekali, cok kepanan atau hati-hati. Ini perkataan mungkin kalau kita didengar sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi mempunyai pengaruh, bisa menyebabkan penyakit ain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apalagi yang suka pajang foto anaknya di medsos, bikin video untuk anaknya. Hati-hati. Karena tidak semua orang memahami hal tersebut agar bisa didoakan nantinya sebelum memujinya. Hati-hati jamaah sekalian berbahagia. Ini salah satu sebab bisa memunculkan penyakit ain, termasuk kendaraan. Kendaraan, rumah dan sebagainya. Tiba-tiba kecelakaan. Mungkin ada yang sebelumnya memuji-muji mobilnya. Jadi perlu kita harus mendoakan keberkahan untuk saudara kita. Barakallahu laka, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi mobil anda wahai saudaraku. Semoga Allah memberkahi motor anda, rumah anda, HP anda dan sebagainya. Kita perlu mendoakan keberkahan baginya ketika kita takjub pada hal tersebut. Jangan sampai kita menyebabkan kecelakaan bagi saudara kita gara-gara perkataan kita sendiri. Ini sangat berbahaya. Jadi kita harus hati-hati. Ada seseorang yang dulunya cerdas, selalu mendapatkan prestasi. Tiba-tiba mungkin temannya cuma sekadar memuji-muji, jago pekerjiku, dan sebagainya. Bisa-bisa jadi setelah itu dia tidak bisa lagi untuk melakukan hal yang maksimal. Orang yang rajin awalnya tiba-tiba jadi malas, boleh jadi gara-gara perkataan pujian teman-temannya tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Khoskan berbahagia. Bahkan disebutkan oleh salah seorang syekh, ada 3 anak yang pernah kami sematkan juga, ada 3 anak perempuan, anak kecil, sama-sama semua bajunya. Memang ketika melihat gemes, kita lihat ada orang memujinya tanpa menggunakan keberkahan. Tiba-tiba ketiga anak tersebut tidak tahu apakah pingsan atau apa, atau bahkan tidak bisa apa-apa lagi. Ini bahaya jamaah sekalian, memuji-muji. Kalau dalam bahasa busnya sopa-sopa mungkin namanya harus kita hati-hati agar mendoakan keberkahan ketika kita melihat sesuatu yang takjub pada diri saudara kita, baik hartanya, pada dirinya, anaknya dan yang lainnya. Dan kita harus membentengi diri kita dengan zikir, mendoakan keberkahan kepada saudara kita. Ketika kita memakai pakaian, berdoa. Ketika kita memakai yang baru, berdoa dan yang lainnya. Ada tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga kita didapatkan keberkahan. Berdoa sebelum keluar rumah, bismillah tawakkaltu Allah. Berdoa dengan ketika menaiki kendaraan
agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin pernah kami sampaikan juga, dan ini juga jemaah sekalian bukan hanya pada pengaruh jin semata, pengaruh keburukan-keburukan dari manusia. Makanya kan dikatakan sudah dalam surah Nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ada seorang siswi perempuan, ya siswi ya sekolah SMP di Arab sana. Pernah satu saat karena dia sering keluar rumahnya jalan kaki menuju sekolahnya karena tidak terlalu jauh rumahnya dari sekolah. Satu saat ada seorang laki-laki yang berniat jahat kepada perempuan tersebut dan bahkan memasukkan ke dalam bagasi mobilnya dan membawa ke tempat yang begitu sepi. Ketika ingin membuka bagasi mobil tersebut, pemuda tersebut tidak bisa membukanya. Subhanallah, tidak bisa dibuka bagasi mobilnya. Ya, bahkan sudah sampai dia bawa mobil tersebut karena sudah khawatir jangan sampai mati anak tersebut dalam bagasi tersebut. Padahal dia mau berbuat jahat. Dia bawa ke bengkel, so bisa dibuka. Tukang bengkel pun tidak bisa buka. Subhanallah. Sehingga dikatakan disampaikan kepada seorang alim, seorang syekh yang paham masalah agama, meruqyah mobil tersebut. Baca bismillah dan yang lainnya. Kemudian terbukalah mobil tersebut dan anak seorang wanita tersebut keluar dalam keadaan tidak apa-apa. Subhanallah. Dikatakan kepadanya, apa yang kau lakukan sehingga Allah menjagamu? Ya, gadis tersebut mengatakan, saya senantiasa menjaga zikir pagi petang. Ini jamaah sekalian berbahagia. Ini jangan kita remehkan seperti ini. Ya, apalagi hipnotis di mana-mana, orang berbuat jahat sama kita, membodoh-bodoh kita. Jangan remehkan doa keluar rumah, zikir pagi petang. Kalau kita tidak sempat baca setelah sholat subuh dan sudah terbit matahari, silakan dibaca setelah terbit matahari. Sambil kita berkendaraan, sambil kita di pasar, yang penting bukan tempat kotor. Kalau tidak sempat membaca setelah sholat asar sampai terbenam matahari, zikir pagi petang, zikir petangnya, maka silakan baca setelah maghrib. Nah, dijelaskan dalam hadis ini jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ya berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tertentu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surat ini, yaitu surat apa? Al-Falaq dan An-Nas, yang masyhur dengan sebutan Al-Mu'awwidatan. Al-Mu'awwidatan namanya Al-Falaq dan An-Nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa membaca kedua surat ini dan meninggalkan doa dan zikir yang lainnya yang beliau ucapkan untuk meminta perlindungan dari jin, dari syaitan. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dan bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 120, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kamu sedikit pun. Juga dalam hadis yang disebutkan, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Ia akan menjagamu. Ya, jagalah Allah, niscaya engkau akan menemuinya di depanmu. Ya, maksudnya di sini adalah menjaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita, menjaga diri kita dari larangannya dan mengerjakan perintahnya, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Yang ketiga, jemaah sekalian berbahagia, taubatun nasuh. Baik orang yang
ingin menjaga dirinya dari pengaruh sihir ataupun yang sudah terkena sihir, maka seharusnya dia memperbanyak taubat, dan taubat dengan sebenar-benarnya taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Subhanallah jamaah sekalian. Begitu rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, yang menguji kita dan menegur kita. Jadi musibah yang telah kita hadapi ini jamaah sekalian, musibah apapun, masalah apapun itu juga karena disebabkan dari perbuatan keburukan kita dan dosa-dosa kita. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi masalah yang kita hadapi, sakit dan yang lainnya, itu hanya ya sebahagian dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah ampuni. Jamaah sekalian berbahagia, ya, seandainya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin memviralkan dosa-dosa kita, dan itu Allah Subhanahu wa taala sanggup dan kuasa, jamaah sekalian berbahagia. Sebagaimana orang yang di sidang, hampir tiap sidang diperlihatkan sidangnya, dipopulerkan sidangnya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita jamaah sekalian. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Maka hendaknya kita senantiasa memperbanyak syukur dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar yang sebagaimana kita ketahui artinya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Istighfar bermakna agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari pengaruh dan akibat dari dosa tersebut. Itu yang namanya istighfar. Taubat itu berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaihi. Saya meminta ampun kepada Allah, ya kita beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar yazidukum quwwatan ila quwwatikum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita merasa lemas, merasa lemah, merasa mulai malas-malasan, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazidukum quwwatan ila quwwatikum, sebagaimana Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'annya. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita jamaah sekalian berbahagia. Sakit-sakit, lemas, perbanyak istighfar, Allah akan memberikan kekuatan jamaah sekalian. Malas-malas timbul, isti'adzah, ya, dan memperbanyak istighfar. Selanjutnya yang keempat adalah tawakkul ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal adalah sebab terkuat untuk menjaga diri dari gangguan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Qul hasbi Allah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Hasbi Allah. Yang barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Allah akan mencukupkannya. Dan juga jemaah sekalian, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan
fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awuz, isti'adzah. Ta'awuz atau isti'adzah sama saja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena syaitan itu tidak dapat menguasai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Bukan sekedar iman-iman biasa jamaah sekalian, tapi iman yang kuat, yang benar, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah disebut bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Bukan sekedar mengatakan saya telah beriman, tapi tidak ada asar-asar keiman dalam hati kita. Tidak ada pengaruh keiman dalam hati kita. Makanya orang Arab Badui dilarang mengatakan aku telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Maka dia jawab dan dikatakan kepada, jangan mengatakan kalian beriman, tapi katakan aslamna, kami telah berislam. Karena belum masuk keimanan dalam hati kalian. Setiap orang yang beriman itu muslim, namun tidak semua muslim beriman. Ini kalau mau ditahu perbedaan antara Islam dengan iman. Setiap muslim itu, setiap mukmin itu beriman, bermuslim, tapi tidak semua muslim itu beriman. Karena banyak orang mengaku muslim tapi tidak beriman, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana orang-orang munafik di zaman dahulu, seperti Abdullah bin Saba, orang Yahudi pura-pura masuk Islam, tidak beriman. Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, rasul munafikin, mengaku masuk Islam tapi tidak beriman, bahkan sangat benci kepada Islam. Orientalis, ya, sengaja masuk Islam untuk mengurus Islam dari dalam, tidak beriman. Maka perhatikan keimanan kita jamaah sekalian. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah kalian, tidak melihat rupa kalian, tidak melihat bentuk kalian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita jamaah sekalian, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang request minta kepada Allah sebelum lahir, ya Allah kasih begini saya punya kulit, kasih begini saya punya badan. Tidak ada. Ya, bagaimanapun kita berusaha juga menghiasi diri kita, berpakaian yang bagus dan sebagainya, halal yang sebagainya, tapi kalau hati kita buruk, naudzubillah min dzalik, Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati kita. Bagaimanapun orang, ya, seorang pelajar memiliki nilai yang tinggi tapi hasil daripada curang, nyontek, tak ada gunanya jamaah sekalian berbahagia. Allah melihat kepada isi hati kita. Allah melihat kepada isi hati kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki isi hati kita, karena Allah SWT melihat kepada hati kita. Itulah yang menjadi tolak ukur keimanan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu, Allah tegaskan, syaitan itu hanyalah dapat menguasai alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bi musyrikun. Itu orang-orang yang berwala kepada syaitan, yang menjadikannya pemimpin, dan terhadap orang-orang yang persekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya bos. Kita sudah tahu syaitan itu merupakan apa? Musuh kita. Tapi terkadang kita suka bersama syaitan tanpa kita sadari, naudzubillah min dzalik. Seperti apa? Contoh kecil, para pemuda
pacaran misalnya, suka bersama syaitan. Syaitan di tengah-tengahnya. Karena tidaklah orang berduaan, bukan mahramnya kecuali syaitan di tengahnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu punya langkah-langkah jamaah sekalian. Ya, walau la fadlullahi alaikum, seandainya bukan rahmat dari Allah SWT dan keutamaan dari Allah SWT, kita akan mengikuti syaitan illa qalila, kecuali sedikit. Dan syaitan telah berjanji, iblis telah berjanji sama sekalian, ketika minta tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimatikan dulu, ingin mencari teman. Tsumma la'atiyannahum, aku akan mendatangi mereka, Bani Adam, dari baina aidihim, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan mereka banyak bersyukur kecuali sedikit. Jadi orang bersyukur itu sangat sedikit jemaah sekalian. Wa qalilun min ibadiy syakur, dan sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Jadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang bisa memberikan solusi. Allah Subhanahu wa taala salah kuasa yang telah menciptakan syaitan, menciptakan jin, dan tidak bisa mempengaruhi kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan hati kita lemah, kita akan dikuasai oleh syaitan. Makanya para ibu-ibu, para wanita yang dalam keadaan haid, dalam keadaan yang dan nifas misalnya, tetap memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena terkadang pada hal tersebut tidak sholat, karena memang dilarang sholat, tidak boleh berpuasa. Oleh karena tetap melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar syaitan tidak menguasai. Begitu kita juga, dimanapun kita berada jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya begitu banyak perintah untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang yang lalai, agar hati kita tidak mati. Dan zikir tentunya perbuatan yang sangat mudah kita lakukan, tapi kebanyakan kita jarang melakukannya. Makanya kita butuh kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita agar senantiasa berzikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang bisa dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah kita, mengangkat penyakit kita, adalah dengan memperbanyak sedekah dan berbuat baik kepada manusia. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dawi mardakum bis sadaqah, obatilah orang sakit kalian dengan memperbanyak sedekah. Walaupun riwayat ini masih diperselisihkan oleh ulama kita tentang kesahihannya, namun tentunya jamaah sekalian, Allah, Nabi SAW menyebutkan dalam ayat lain, wattaqun nar walau bisyikit tamar, takutlah dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Apalagi kalau satu kurma, 7 butir kurma, dan makanan yang lainnya itu cuma contoh kecil jamaah sekalian berbahagia. Begitu pentingnya kita suruh berbuat kebaikan. Yang keenam jamaah sekalian, memperbanyak baca Quran siang dan malam. Di antara ayat yang dianjurkan dibaca untuk meminta perlindungan adalah surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq, An-Nas. Qul huwallahu ahad, katakanlah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dan 2 perlindungan yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Hina tumsi wa hina tusbi 3 marrat, pada petang hari dan pada pagi hari 3 kali. Takfika min kulli syai', maka engkau akan dicukupkan dari segala sesuatu. Membaca surah Al-Baqarah di rumah, yang membaca surah ayat kursi, sebagaimana dalam hadis disebutkan, idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi lan yazal ma'aka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitan hatta tusbi. Jika kamu hendak beranjak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi,
niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Dan juga mempersering berwudu jamaah sekalian, sebelum kita wudu, sebelum kita tidur, berwudu terlebih dahulu. Bahkan mohon maaf, ya setelah berhubungan pun kalau kita tidak bisa langsung mandi malamnya, maka tetap dianjurkan berwudu, mencuci kemaluan dulu, kemudian berwudu sebelum tidur. Kalau tidak bisa langsung mandi, nanti bangun tengah malam baru mandi atau ketika mau sholat subuh. Dan ini dilakukan oleh Nabi kita SAW pada beberapa kondisi. Ya, agar kalau kita meninggal dalam keadaan suci. Ini dulu jamaah sekalian berbahagia, semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Yang benar datangnya dari Allah SWT dan kesalahan daripada pribadi kami sendiri dan godaan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.